Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Qad aflahal mu'minun." Beruntunglah orang-orang yang mukmin, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Mengapa, saudara-saudara sekalian, salat merupakan suatu perintah yang membutuhkan kekhusyuan? Karena dibanding dengan ibadah-ibadah lain, cuma salatlah yang memang kita harus konsentrasi untuk melaksanakannya. Orang yang berbicara di dalam salat tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat agama, maka salatnya batal. Demikian pula gerakan-gerakan yang dilakukan yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat juga salat itu batal. Dan apabila kita mengingat selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam salat, maka salat itu juga tidak memiliki nilai yang diharapkan. Olehnya itu, saudara-saudara sekalian, orang yang tidak biasa melakukan zikir, tidak biasa melakukan latihan-latihan untuk memfokuskan ingatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sangat sukar dia untuk khusyuk di dalam sholatnya. Dan untuk mendalami atau memfokuskan ingatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak lain kita bisa mengambil hikmah atau mengambil pelajaran daripada ibadah sholat itu sendiri. Karena di dalam sholat tersebut ada 3 gerakan atau ada 3 pokok yang dilaksanakan di dalam sholat. Yang pertama adalah di dalam sholat kita melakukan gerakan-gerakan yang sudah barang tentu ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini mengandung makna bahwa seseorang yang ingin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia di dalam setiap gerak yang dilakukannya dalam kesehariannya, maka ia usahakan dia melakukannya dengan zikir, melakukannya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya, saudara-saudara sekalian, ulama-ulama tasawuf apabila berzikir, mereka juga melakukan zikir fi'li atau zikir gerak yang umumnya kita lihat atau kita alami bagi orang-orang yang mendalami ilmu tarikat, yaitu zikir dengan menggoyangkan atau memutar kepala ke kiri dan ke kanan, sambil juga biasa sebagian ulama tarikat atau ahli-ahli tarikat menggerakkan badan mereka ke atas, ke bawah, mengangkat tangan mereka dan lain-lain. Kesemuanya itu mereka lakukan agar setiap gerak yang dilakukannya di kesehariannya semuanya tidak membuat mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah membuat mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, saudara-saudara sekalian, di dalam salat itu kita mengucapkan bacaan-bacaan yang juga memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mengandung makna atau petunjuk bahwa
kita apabila ingin fokus atau khusyuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keseharian kita, khususnya di dalam sholat, maka kita harus memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat zikir yang biasa kita ucapkan atau kita sering dengar, terutama kalimat la ilaha illallah, dan diusahakan tidak mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Apabila kita tidak dapat mengucapkan kata-kata yang baik, maka lebih utama kita diam. Inilah saudara-saudara sekalian, sehingga ulama-ulama tasawuf juga memberikan tuntunan atau bimbingan kepada kita untuk memperbanyak membaca kalimat atau lafaz-lafaz zikir, karena kesemuanya memancing atau menyemangati kita atau mendorong kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di dalam sholat ada posisi di tiap-tiap atau di sela-sela gerakan itu ada tuma'ninah atau berhenti sejenak atau diam sejenak. Ini mengandung makna bahwa apabila kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka kita lebih baik berdiam diri dan tidak ikut-ikutan di dalam melaksanakannya. Atau sesuatu yang masih bisa kita kendalikan, apakah itu amarah, apakah itu nafsu, apakah itu ambisi, maka hendaklah kita kendalikan. Makna daripada tuma'ninah atau diam sejenak atau berhenti sejenak di dalam sholat. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, di dalam ilmu tasawuf kita juga dididik untuk melaksanakan zikir dengan berdiam diri, menghentikan aktivitas baik itu ucapan ataupun gerakan diri, sehingga kita benar-benar diam untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ilmu tasawuf biasa zikir diam ini dikenal dengan nama zikir wukuf. Demikianlah saudara-saudara sekalian, 3 cara yang digambarkan di dalam sholat yang bisa menuntun kita untuk semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa kekhusyuan, maka sudah barang tentu kita tidak akan pernah merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, marilah kita meminta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibimbing dan dijadikan sebagai hamba-hamba yang khusyuk beribadah kepadanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.